kebetulan itu ternyata itu malam Jumat Kliwon saat itu gitu ya. Itu biasa, seperti biasa anak nangis kita sudah nggak heran lagi gitu ya. Dan ya seperti biasalah nangis dan bunyi-bunyian yang seperti itu kayak yang lewat dan lain sebagainya itu udah biasa, tapi kami karena sudah beberapa hari udah agak terbiasa gitu. Singkat cerita, pagi Jumatnya itu waktu istri keluar gitu, saya juga masih tiduran gitu. Istri tiba-tiba teriak-teriak, "Mas, mas, mas," gitu. Saya kaget gitu, kirain ada apa, terus saya keluar ke ruang tengah dan ternyata istri menunjukkan di di lantai itu berceceran darah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Halo sobat, bertemu kembali bersama saya di Om Eri, obrolan misteri, yaitu sebuah channel yang bercerita tentang kisah misteri, penampakan di sekitar kita, dan keangkeran keganjilan yang ada di sekitar kita. Terima kasih buat sahabat yang sudah subscribe, dan bagi yang baru bergabung silakan like, komen, subscribe, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya serta follow di IG saya om_eri88. Kali ini saya akan bercerita tentang kisah nyata saya yang terjadi pada saat itu, tepatnya di Purbalingga, di desa, tepatnya desa Toyarja, itu di pinggiran kota Purbalingga. Cerita ini mengisahkan tentang cara menangkal gangguan hantu kepada anak kecil. Cerita ini berawal di saat itu saya baru pertama menikah, maksudnya baru menikah gitu. Dan saat itu karena memang kami belum punya rumah, singkat cerita akhirnya orang tua menyuruh kita untuk menempati rumah yang kosong. Ya bekas rumah orang tua gitu. Pada saat itu rumah memang keadaannya belum rusak-rusak banget sih, cuman ya sudah di sana sini udah agak rusak, terus eh, keadaan catnya juga udah mulai jelek gitu ya. Tapi karena kita sudah menikah dan harus tinggal di suatu tempat atau tinggal di rumah, makanya kita akhirnya membersihkan rumah tersebut berdua gitu, dibantu sama keluarga lah gitu. Padahal sebenarnya rumah itu kalau dibilang angker angker gitu, sangat angker lah gitu, karena memang sudah berapa tahun itu nggak ditempati karena kebetulan orang tua saya pindah, nggak di situ lagi, dan akhirnya rumah nggak ditempati lagi. Akhirnya kita membersihkan lah tempat itu, walaupun kelihatannya sangar angker gitu, tapi tetap kita kita hidup baru, kita menempati rumah baru, dan akhirnya kita bersih. Keangkeran memang sudah muncul saat kita menempati awal-awal rumah itu ya, maklum aja lah, rumah lama nggak ditempati, rumahnya juga rumah Jawa gitu yang bentuknya joglo gitu kan ya memang menambah keangkeran gitu kan. Dan dari kecil saya tinggal di situ, memang banyak cerita yang memang agak kurang bagus lah, miring gitu, karena memang di sekitar rumah kan banyak pohon nangka gitu ya, pohon nangka.
Jadi kalau pas malam itu pasti ada suara-suara binatang yang kayak piak 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 gitu loh, kayak apa ya, kalau di Jawa itu namanya buli-buli gitu ya. Nah itu sudah menjadi dengaran kita setiap malam gitu. Singkat cerita, rumah kita tempati, kita berdua lah gitu, kita tempati di situ, dan alhamdulillah tidak selang beberapa lama kita ya mendapat kabar gembira bahwa istri saya itu mengandung gitu. Jadi akhirnya yo alhamdulillah dek gitu, kita nggak lama dikaruniai eh, momongan, mudah-mudahan tidak ada halangan apapun gitu. Saat hamil muda sama sampai hamil tua, yo sebenarnya di rumah itu tidak ada keanehan apapun lah yang sangat berarti. Kalau sekedar kayak ada bayangan-bayangan putih berkelebat, terus kalau malam burung hantu bunyi gitu, yo itu kayaknya udah hal biasa, tapi kita nggak menganggap apapun karena kita berpikir bahwa lah ya wajar gitu, namanya juga di kampung gitu ya, namanya juga rumah sudah tua, rumah sudah lama nggak ditempati, ya pasti ada gitu ya, ada makhluk-makhluk penunggunya. Jangankan rumah yang sudah kosong lama, rumah yang setiap hari ditempati juga pasti ada gitu ya. Terus lanjut akhirnya sekitar pertengahan tahun berapalah saya lupa, tapi intinya saat itu istri melahirkan gitu, melahirkan kita ke rumah sakit. Dan karena memang kita berniat untuk memang memulai hidup baru dan membina rumah tangga gitu, akhirnya yuk ya sudahlah dek, kita kita hidup di sini aja, nggak usah ke tempat orang tuaku atau orang tua kamu. Dan karena masih baru, yo kita masih bingung ya, karena pertama punya anak, tapi yo kita berusaha untuk tetap tabah, dan ini kita berdua saja di rumah yang ya boleh dibilang rada angker lah gitu ya. Di situ kita akhirnya bertiga gitu, bertiga, berarti saya, istri, sama si kecil buah hati kami gitu. Nah cerita itu dimulai dari awal anak kami lahir. Awal-awalnya itu keanehan terjadi di saat pas kalau jam 12 malam, tiba-tiba, dengan secara tiba-tiba itu pasti anak itu tiba-tiba menangis gitu. Entah kenapa, entah apa sebabnya, pokoknya kalau jam 12 malam teng gitu pasti tiba-tiba anak langsung nangis. Anehnya nangisnya itu tidak mengeluarkan air mata gitu. Nangis, tiba-tiba nangis yang begitu kenceng dan ya aneh lah gitu ya, tidak pernah terjadi yang kayak gitu kalau saya tahu gitu, kalau anak-anak yang lain. Pertama kami bingung gitu, oh kenapa gitu ya, kenapa kok anak tiba-tiba nangis gitu, karena saking nggak tahunya, yo akhirnya sebisa-bisa lah, akhirnya kita baca doa lah apalah. Dan yang saya lakukan saat itu pasti saya melakukan sholat malam. Habis sholat malam terus saya baca surat yasin, dan ternyata kalau sudah baca surat yasin dan sholat malam, anak berhenti gitu menangisnya gitu. Saya berpikir biasalah anak kecil rewel, mungkin gak enak badan. Tapi ternyata keesokan harinya seperti itu, dan terus berlanjut ada beberapa hari gitu, yang akhirnya sempat saya sampai sama istri itu bingung kenapa gitu ya, kenapa kok anak setiap malam setiap jam 12 nangis gitu, padahal kan kayaknya kalau misalnya sakit yo nggak sakit, badannya nggak panas gitu, tapi kok ya nangis gitu. Tapi yang sering terjadi adalah yang kami perhatikan di saat misalnya jam 12 itu pancen suasananya yo memang sangat berubah gitu. Pertama yang sering saya perhatikan adalah pasti ada burung hantu yang berbunyi sebelum itu. Burung hantu berbunyi, setelah itu biasanya terus ada angin-angin yang berdesir gitu. Ya kami akhirnya berpikir, wah, karena saking seringnya udah beberapa hari gitu ya, setiap ada burung hantu bunyi ya udah kami terus siap-siap, pasti ambil air wudhu. Begitu jam 12 anak nangis
langsung gitu. Terus saya langsung sholat dan baca surat Yasin. Dan di setiap nangis ada, setelah ada beberapa hari, 5 hari lah, 5 hari atau 6 hari gitu, tiba-tiba keanehan pun lebih lagi gitu, karena setiap anak nangis kami mendengar ada suara kayak anak ayam gitu ya, kruk 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 gitu. Anak ayam juga, terus kalau enggak yo ayam yang apa itu lagi mengerami telur gitu ya, kruk kruk kruk, kalau enggak piak 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 gitu. Dan itu berlangsung ada sekitar sejaman pertamanya ya, sekitar sejam seperti itu. Saya perhatikan kok ada ayam gitu malam-malam gitu, ayam siapa, sedangkan kita kan nggak punya ayam gitu. Saya nanya kepada istri saya gitu, Dek, itu bener nggak suara ayam gitu. Istri saya bangun dan iya ya, kayak ada suara ayam gitu ya, tapi sambil megangin anak karena memang nangis gitu ya. Tapi ya udahlah, kita kita abaikan saja, kita berpikiran positif bahwa itu ya mungkin ayam gitu. Tapi di malam berikutnya itu pas jam 12 malam tiba-tiba anak nangis lagi, dan tiba-tiba suara ayam itu muncul kembali gitu. Dan saat malam keduanya, anehnya suara ayam itu berputar-putar mengelilingi rumah kita gitu ya, kruk 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 gitu. Itu berputar balik lagi, muter lagi, terus kadang ke atas gitu ya, ke atas ke genteng gitu, dan ada suara kayak tik 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 tik, kayak ada yang berjalan di atas genteng itu gitu. Nah, kami waktu itu, wah, kalau ayam nggak mungkin ke atas deh gitu, ke istri saya bilang gitu. Iya ya mas, kalau misalnya eh, ayam itu nggak mungkin ke atas. Akhirnya ya paling waktu itu istri saya meluk anak saya, terus saya akhirnya bisa-bisa baca Al-Fatihah lah, baca apapun lah, ayat-ayat Quran yang bisa saya baca saat itu gitu. Dan ya seperti biasa, kita tetap melakukan sholat malam, habis sholat malam terus sholat Yasin. Dan biasanya kalau sudah seperti itu biasanya terus hilang gitu, tapi kan proses hilangnya bisa sampai sejam 2 jam gitu ya. Jadi yo sempet agak capek juga gitu, tapi yo mau gimana lagi, orang nyatanya kita tinggal cuman bertiga gitu sama anak, dan itu anak pertama, jadi yo pengalaman pertama, akhirnya kita bingung. Yo suatu ketika di hari berikutnya gitu, sekitar Isya gitu ya, Isya gitu ya, kita lagi duduk-duduk di luar, saya sama istri lagi duduk di luar dan anak lagi tidur di kamar. Itu tiba-tiba saya merasa nggak enak gitu di luar, kok saya keingetan anak terus, ada apa ya. Pada saat itu kita lagi ngobrol, mas kok kayak gini terus, setiap jam 12 pasti ada kayak suara ayam, coba nanya ke mbah apa gimana gitu ya. Saya berpikir iyalah, nanti deh saya nanya ke mbah besok gitu, besok saya nanya ke mbah gitu. Tapi perasaan nggak enak ingat anak saya itu terus berkecambuk di dalam diri saya. Akhirnya saya masuk gitu, tiba-tiba saya kaget sekali. Karena apa? Karena tiba-tiba di yo itu kan ranjang ya, di ranjang, anak saya tidur di ranjang, di samping ranjang itu ada ular, ular gitu ya, ular kobra lah, dia berdiri gitu, berdiri kayak nggak begitu gede sih ularnya, tapi yo kami sempat kaget gitu, sempat kaget. Istri juga sempat teriak gitu, mas gitu kan, karena saking kagetnya, karena ada ular kobra yang berdiri yang seolah-olah memperhatikan anak kami gitu ya. Terus yo saat itu saya bunuh lah, saya bunuh, singkat ceritanya ular itu saya bunuh. Dan eh, akhirnya saya buang. Terus saya ngomong sama istri, kok kejadiannya semakin aneh ya gitu ya. Iya mas, coba mas lah yang tadi kita omongin, nanya ke mbah, makan orang pinter gitu. Iyalah, besok coba lah gitu, mudah-mudahan malam ini tidak ada apa-apa gitu. Tapi kenyataannya begitu jam 12 malam seperti biasa, anak kami tiba-tiba yo nangis. Sebelum itu yo anginnya agak kencang, terus diawali dengan adanya burung hantu tersebut. Anak kami nangis dan suara itu muncul kembali, suara kruk 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 kayak ayam seperti itu gitu. Nah,
Akhirnya yuk seperti biasa kita sholat dan itu, dan singkat cerita keesokan paginya ya agak siang lah gitu, saya pergi ke tempat mbah saya curhat lah sama mbah gitu, mbah kok anak saya nangis terus gitu, kenapa ya gitu ya, kan padahal ya nggak sakit nggak apa, tapi kok kayaknya kayak ada yang nggak beres di mbah, saya bilang seperti itu. Terus mbah nanya gitu, ada suara pitik nggak atau ayam nggak kalau pas nangis itu. Saya kaget gitu loh, kok mbah tahu gitu, mbah saya kok tahu gitu ya, karena mbah saya kan kebetulan memang orang agak bisa gitulah, dia memang orang dulu gitu, orang kejawen gitu, dia rada paham hal-hal yang seperti itu gitu. Saya jawab, iya mbah, udah beberapa hari ini memang saya mendengar ada suara kayak apa berjalan di atas, tapi yang jelas itu ada suara ayam lah seperti itu. Mbah saya cuma tersenyum dan dia bilang gini aja le gitu, kamu kalau anak kamu itu di bawah bantalnya coba dikasih gunting sama sambetan gitu. Saya nanya waktu itu, apa itu sambetan mbah gitu, kalau gunting saya tahu lah gitu ya. Sambetan itu ya akhirnya dikasih tahu lah sama mbah saya kalau sambetan itu kayak kunir, terus apalah bumbu-bumbu dapur itu ya yang disatukan gitu, di apa diulek gitu jadi satu gitu, terus nanti disatukan, dibungkus, terus dioleskan ke sini gitu. Saya sebenarnya saat itu berpikir lah nggak ada hubungannya mbak, masa seperti itu gitu, tapi mbak bilang ya udah coba aja, katanya pengen pengen apa pengen nggak diganggu gitu. Terus saya nanya gitu, emang itu apa mbak gitu, yang bunyi ayam itu, kalau ayam nggak mungkin gitu. Mbak saya cuma tersenyum, udahlah bukan apa-apa, itu kan biasalah ayam tetangga kali, mbah saya itu bilang seperti itu. Dan akhirnya saya pulang terus bilang sama istri, kita akhirnya cari gunting, dan gunting itu ditaruh di bawah eh, bawah bantal gitu ya. Terus kita juga bikin sambetan gitulah, kalau bahasa Indonesianya apa sambetan, kalau saya orang kampung ya pasti, kalau orang tahu, orang kampung tahu lah yang namanya sambetan seperti apa gitulah ya, saya juga kurang paham itu. Nah terus ke malamnya gitu ya, karena tadi pagi saya itu malamnya yo memang bukannya hilang gitu, tapi memang agak-agak berkurang gitu. Anak nangisnya nggak begitu lama, tapi yo tetap suara-suara kayak ayam itu yo tetap ada gitu, walaupun sekarang tidak terlalu seperti kemarin. Kalau kemarin kan lama berjam-jam gitu ya, kalau sekarang ada bentaran gitu terus hilang gitu. Saya berpikir saat itu, ya bahasa yang ampuh gitu. Saya berpikir kayak gitu gitu ya. Katanya kalau udah kayak gini gitu, eh udahlah hilang gangguan seperti itu gitu ya. Tapi yo akhirnya udahlah, gimana lagi, orang nyatanya itu kan cuman usaha ya. Namanya juga orang tua dulu gitu ya. Mungkin gangguan itu udah nggak mempan lagi sama yang seperti itu. Keesokan harinya secara kebetulan tetangga datang gitu ya, singkat ceritanya seperti itulah. Tetangga datang dan kita ngobrol-ngobrol, terus saya curhat lah ke tetangga gitu, mas kok saya kalau malam nangis ya anaknya ya, kenapa ya gitu. Terus tetangga juga bilang, ya juga saya juga dengar kok kalau malam kayaknya anak kamu nangis terus, emang kenapa gitu. Saya cerita, yo mas ada suara ayam, ada suara ini kok muter-muter terus gitu. Terus akhirnya tetangga ngomong gini, ya kamu yo cobalah ke orang pintar atau gimana gitu ya, kan ini memang rumah memang angker sekali, jangankan yo emas gitu ya, orang lain aja kalau lewat sini kan nggak ada yang berani, kalau jalan kaki yo pasti lari gitu, karena memang banyak sekali yang sering lihatlah di rumah ini. Emang kamu nggak pernah diliatin gitu, mas, itu tetangga nanya ke saya. Kalau diliatin sih enggak mas, cuman yo itulah kalau malam kita sangat terganggu gitu. Akhirnya tetangga itu menyarankan untuk ya udahlah kamu pergi aja lah, coba ke kiai atau orang pintar, siapa tahu nanti masalah itu bisa teratasi lah gitu. Akhirnya tetangga itu pulang dan akhirnya saya ngobrol lah gitu, ngomong gitu sama istri, dek gimana dek, kata tetangga memang sini angker gitu, bahkan tetangga-tetangga yang lain juga sering lah ditampakin kayak yang eh,
wanita rambut putih terbang dan lain sebagainya, dan hilangnya di rumah ini gitu ya, karena memang rumah itu kan memang berdekatan dengan SD gitu ya, jadi memang kelihatan sangat angker, dan belakangnya sawah panjang, itu sawah panjang sekali gitu. Tapi karena ngobrol ngalor ngidul sama istri, yo akhirnya kita berantem lah ya, namanya rumah tangga gitu ya, rumah tangga kan kadang berantem. Dan anehnya saat itu yang saya nggak bisa duga gitu ya, anehnya saat berantem itu istri nangis gitu ya, saat itu istri nangis, dan tiba-tiba di tangisannya itu dia diselai dengan saya merinding. eh Maaf, aduh, merinding ya. Tiba-tiba dia ketawa gitu, dia ketawa hihihi gitu, terus nangis lagi gitu. eh Yo, dia ketawanya aneh gitu, bukan ketawa dia gitu, ketawanya memang nggak biasanya gitu, saya sampai kaget gitu. Saya berantem terus akhirnya diam gitu, udah deh, tapi yo ya gitu, ada beberapa kali hihihi gitu, terus nangis lagi, terus akhirnya udah, akhirnya kita nggak berantem lagi. Dan yo malam berikutnya masih seperti itu gitu. Dan anehnya setelah itu eh, hari apa ya, waktu itu hari Rabu atau hari Kamis lah, hari Kamis, dan seperti biasa lah, ya udahlah deh lah, mau gimana lagi, mungkin yo kebiasaan anak yang nangis, kita biarin aja lah, nanti kalau misalnya kita memang udah itu ya kita pindah aja atau gimana gitu ya. Terus malam Jumatnya kebetulan itu ternyata itu malam Jumat Kliwon saat itu gitu ya. Itu biasa, seperti biasa anak nangis kita sudah nggak heran lagi gitu ya. Dan ya seperti biasalah, nangis dan bunyi-bunyian yang seperti itu kayak yang lewat dan lain sebagainya itu udah biasa, tapi kami karena sudah beberapa hari udah agak terbiasa gitu. Singkat cerita, pagi Jumatnya itu waktu istri keluar gitu, saya juga masih tiduran gitu. Istri tiba-tiba teriak-teriak, Mas, Mas, Mas gitu. Saya kaget gitu, kirain ada apa, terus saya keluar ke ruang tengah, dan ternyata istri menunjukkan di di lantai itu berceceran darah gitu. Saya berpikir darah apa ini gitu ya. Istri nanya gitu, Mas, apa ada kucing apa ya yang makan eh, berit, kalau bahasa Sundanya tikus gitu ya, tikus gitu ya. Kok ada ini apa ya, eh, darah yang bercecer gitu. Saya berpikir iya ya, iya mungkin tikus lah, itu darah tikus kali yang bercecer gitu. Ya udah pel aja gitu kan, saya bilang gitu sama istri. Ya udahlah Mas, ya mungkin tikus yang dimakan sama kucing gitu, jadi mungkin darahnya bercecer gitu. Dan kejadian itu kita tidak inilah ya, kita tidak mempedulikan itu, yo kita anggap aja tikus gitu. Terus berjalan terus seperti itu, tapi intensitas nangisnya sudah mulai menurun. Akhirnya ketemu malam Jumat berikutnya gitu. Begitu malam Jumat berikutnya, seperti biasa pagi-paginya, malam Jumat paginya istri kaget gitu, Mas, ada darah lagi gitu, kok berceceran lagi, tempatnya yo paling geser sedikit lah dari yang malam Jumat kemarin gitu. Saya sempat, kalau misalnya tikus yo nggak mungkin dimakan kucing ya, karena tempatnya kan kita udah rapet, dan kita nggak punya kucing, dan nggak bisa kucing masuk, karena kucing nggak bisa masuk lah, karena masuk dari mana udah kita rapetin gitu. Nah saat itu saya gitu sempat berpikir gitu, wah ini udah nggak beres ini, kok sudah mulai ada yang ganjil lah kalau menurut saya gitu ya, sangat ganjil lah. Kalau darah dari mana, kalau tikus sudah saya pastikan itu kayaknya nggak mungkin deh, karena kita udah tutup semua dan kucing tidak bisa masuk gitu. Akhirnya singkat cerita saya datang lagi ke rumah mbah saya gitu, karena menurut saya kejadiannya sudah semakin aneh gitu. Terus saya nanya ke mbah,
Ternyata yang kemarin saya kesini suruh dikasih gunting sama itu nggak mempan deh Mbah gitu. Mbah ketawa, lo gimana gitu, terus saya ceritakan lah gitu, oh sekarang malah ada darah Mbah, loh darah gimana gitu kan, ada darah yang berjajaran Mbah di lantai gitu. Waduh gitu Mbah, seperti itu. Terus eh, Mbah mengernyitkan keningnya sambil dia menatap ke langit-langit, dia bilang gini aja, Mbah kasih satu cara ke kamu, tapi yo itu kalau kamu mau menjalankannya, sebenarnya nggak berat sih, cuman yo kalau kamu mau, kalau nggak mau ya nggak apa-apa gitu. Tapi biasanya hal itu, cara ini ampuh gitu. Terus saya bertanya ke Mbah saya, apa itu caranya Mbah? Akhirnya Mbah menerangkan, pokoknya nanti kamu pulang dari sini selepas maghrib, kamu buka baju, buka celana, telanjang bulat, kamu muter rumah 3 kali sambil bawa sapu lidi, tapi yang sapu lidinya dari aren gitu. Kira-kira kamu mau nggak gitu? Saya berpikir, bah kenapa harus telanjang bulat, bah? Oh ya saya takut nanti kalau misalnya tetangga lewat gimana. Terus kalau misalnya saya ketemu sama itu gimana? Mbah ketawa dan dia akhirnya Mbah menerangkan gini loh. Itu juga kalau kamu mau, kalau kamu kepengen anak kamu nggak terganggu lagi dan nggak ada gangguan-gangguan. Dan kalau misalnya nanti yo apesnya kamu ketemu sama hantu atau yang ganggu itu, yo kamu kan bawa sapu itu nggak bakalan berani, tinggal disapetin aja gitu. Singkat cerita akhirnya saya ya udahlah Mbah, nanti saya pikir-pikir dulu, kalau misalnya memang itu yo nanti saya coba lah gitu. Saya ngomong sama istri dulu, setelah itu saya pulang dari tempat Mbah dan saya bercerita, Dek saya disuruh seperti ini gitu. Istri ketawa gitu karena istri kan memang tidak percaya sama hal yang seperti itu gitu, sambil ngeledek gitu, wah nanti lari-lari sama sambil bawa pentungan dong gitu, dan biasalah bercanda gitu. Dan akhirnya saya berpikir gitu, selepas asar saya berpikir, akhirnya saya memutuskan untuk ya udahlah pokoknya saya mau beraniin lah, daripada saya kesiksa tiap malam harus dengerin anak nangis terus, kasihan juga gitu ya. Terus akhirnya saya mencari lidi yang dari aren itu gitu, dari pohon aren. Saya mencari ada beberapa batang gitu, setelah itu yo saya siapkan. Nah seperti saran Mbah saya, selepas maghrib saya ke belakang rumah dan saya buka baju semua gitu, pokoknya telanjang bulat lah gitu. Dan saya akhirnya memutari rumah 3 kali. Oh ya satu lagi saya lupa, sambil bawa garam gitu kata Mbah. Dan saat itu saya berputar sambil bawa sapu lidi sambil nyebar garam gitu di setiap rumah gitu, muter sampai 3 kali gitu. Dan yo posisi saat itu habis maghrib, nggak gelap amat sih, cuman kebetulan kami kan di desa gitu ya, pekarangan juga agak luas, jadi nggak kayak di kota gitu. Kalau di kota mungkin nggak bisa, dan tetangga juga kalau pas di desa kami kan jarang gitu, jarang yang lewat kalau pas sudah maghrib gitu. Saya muter 3 kali, setelah muter 3 kali saya masuk ke dalam rumah, saya pakai baju sambil ketawa-ketawa. Istri juga biasa ngeledek-ngeledek, wah ini yang baru aja ketemu dan lain sebagainya. Sampai jam 10 yo tidak ada tanda-tanda. Wah, saya cuma ngomong sama istri, waduh ini kalau nggak berhasil lagi mau usaha apa lagi ya dek ya, kasihan anak juga tiap hari tiap malam harus nangis dan lain sebagainya. Dan yo capek, nanti jangan-jangan dia terganggu tidurnya gitu. Biasanya itu kalau jam setengah 12 kan diawali dengan suara burung hantu gitu. Dan setengah 12 itu tidak ada kedengaran burung hantu gitu. Wah saya berpikir ampuh, kayaknya ini deh udah nggak ada burung hantu gitu. Tapi begitu jam 12 kurang 5 menit, ternyata ada burung hantu, suara burung hantu, kuk 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 gitu. Waduh kok bunyi ya dek ya gitu ya. Udahlah siap-siap aja. Akhirnya saya ambil air wudhu ke sumur, karena kebetulan kan rumah Jawa kan sumurnya di belakang, jadi harus keluar rumah gitu, bukan yang seperti rumah sekarang. Nah setelah keluar, waduh saya nunggu-nunggu gitu sama istri, jam berapa sekarang gitu.
jam 12 kurang 2 menit, wah udahlah saya gelar sajadah, karena kalau setiap jam 12 pas gitu, nggak kurang nggak lebih kan pasti biasanya nangis. Tapi pada saat itu begitu jam 12 kok nggak nangis gitu ya, anak saya nggak nangis gitu, istri saya, ih nggak nangis mas gitu, saya bilang seperti itu. Udahlah coba aja, siapa tahu nanti lebih 5 menit gitu. Dan setelah kita tunggu sampai sekitar jam setengah satu, yo ternyata nggak nangis juga gitu. Wah alhamdulillah, akhirnya uh, yo saya nggak tahu yo apakah pengaruh dari saya itu tadi telanjang muter rumah itu, atau memang sudah saatnya memang anak nggak nangis, yo saya kurang paham. Tapi yo intinya seperti itu yang saya lakukan gitu. Tapi saya sempat berpikir bahwa jangan-jangan cuma malam ini, besok kalau nangis lagi masa saya harus muter lagi gitu. Saya bilang gitu sama istri gitu. Ya udahlah kita lihat aja besok gitu. Keesokan harinya ternyata anak juga sudah tidak nangis, dan kita lihat ada beberapa hari juga anak tidak nangis. Dan saya berpikir akhirnya, yo tadinya saya yang nggak percaya sama hal yang kayak gitu gitu ya, kan kalau dipikir yo ya sangat inilah ya, sangat nggak masuk akal sekali ya. Tapi yo saya membuktikannya sendiri bahwa kalau misalnya kata-kata orang tua ya ada benarnya juga gitu, kata mbah saya ya ada benarnya juga. Buktinya saya membuktikan sendiri kalau yang namanya hal seperti itu memang yo benar-benar terjadi gitu ya. Jadi ya mungkin setelah itu ya alhamdulillah sih kita tidak pernah ada gangguan-gangguan apalagi sih yang seperti kemarin, kayak ada ayam terus kelebatan. Kalau kelebatan kayak berkelebat putih itu sih udah biasa. Tapi semenjak saya muter telanjang dan nyebar garam itu alhamdulillah sudah tidak terjadi apa-apa lagi. Dan saat itu kita tinggal menunggu membuktikan. Coba kita lihat satu lagi deh, apakah kalau malam Jumat itu darahnya masih ada yang berceceran kayak gitu, sambil berdebar-debar ya, maksudnya agak berharap terus mudah-mudahan jangan. Akhirnya pas Jumat paginya istri saya ngomong, mas gitu. Wah, saya kaget, jangan-jangan darahnya berceceran lagi gitu. Ternyata di di Jumat, hari Jumat berikutnya setelah saya muter itu, ternyata sudah tidak ada lagi gitu, tidak ada lagi darah-darah yang bercecer gitu. Ya intinya saya nggak tahu lah apa itu, cuman kalau penuturan mbah itu sih yo gangguan itu biasalah. Kalau yang namanya anak kecil itu memang ada sosok yang sangat suka ganggu anak kecil, dan yo cara mengatasinya yo yang seperti tadi gitu ya. Ya saya bercerita di sini ini adalah pengalaman pribadi saya. Perkara itu percaya atau tidak percaya, yo itu silahkan ke sahabat semua gitu ya, atau menyikapinya seperti apa, seperti eh, tentang cerita ini itu yo terserah pendapat sahabat semua. Tapi kalau misalnya ada sahabat yang mengalami hal yang seperti saya dan pengen mencoba seperti saya, seperti yang saya sebutkan tadi, yo monggo silahkan gitu. Orang saya itu udah ngalami sendiri dan udah membuktikannya sendiri kalau ternyata apa yang dikatakan oleh mbah saya itu mungkin itu warisan turun temurun lah ya, dari orang-orang dulu kita, di orang-orang Jawa gitu, bahwa itu masih ada seperti itu gitu ya. Mudah-mudahan yo tukar pengalaman ini ada manfaatnya. Kalau misalnya kira-kira bagi sahabat yang tidak percaya, yo tidak masalah gitu. Saya juga tidak memaksa. Bagi sahabat yang percaya, yo terima kasih. Terima kasih juga kepada sahabat semua yang sudah menyaksikan cerita ini, menyimak cerita ini dari awal sampai akhir. Saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.